Hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang. Rintik air memantul di kaca jendela mobil, memburamkan pemandangan di luar, seolah ikut menutupi apa yang sebentar lagi akan pecah di dalam hati seorang wanita. Nadine memandangi gerimis itu dari dalam taksi online yang melaju perlahan melewati kemacetan. Ponselnya tergenggam erat. Di layar, satu pesan terakhir dari temannya, Rani, yang barusan dikirim. Nat, aku nggak tega bilang, tapi lo harus lihat ini. Aku barusan lihat Dimas di kafe Kayu Manis. Sama cewek. Pegang-pegangan tangan. Lalu satu foto menyusul. Kabur, diambil dari kejauhan. Tapi wajah itu, tak mungkin salah. Dimas. Pria yang dia percaya, yang dia bela mati-matian di depan keluarganya saat mereka meragukan keseriusannya. Pria yang dia perjuangkan selama hampir 3 tahun, bahkan ketika hidupnya sedang berantakan karena kehilangan pekerjaan dan digelayuti utang warisan keluarga. Mas, tolong agak cepat, ya, ucap Nadine ke sopir. Suaranya bergetar, separuh menahan marah, separuh tak percaya. Macet, Mbak. Tapi saya usahain, jawab sopir itu sambil melirik spion. Hatinya sesak. Perasaan campur aduk. Nadine tak tahu harus marah atau menangis. Tapi dia tahu, dia tak bisa diam. Dia harus lihat sendiri. Harus pastikan. Kafe Kayu Manis tampak hangat dari luar, lampu kuning temaram dan musik akustik pelan menyambut dari balik kaca. Hujan masih deras, tapi Nadine sudah tak peduli. Dengan langkah cepat dan napas berat, ia masuk. Dan di sanalah dia. Dimas. Duduk di pojok dekat jendela, tangannya menggenggam tangan perempuan lain. Rambut perempuan itu panjang, lurus, dan wajahnya muda. Mungkin mahasiswa. Senyum Dimas tampak lepas. Nadine merasa mual. Betapa mudahnya pria itu tersenyum begitu manis, senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta, saat sedang menghancurkan hati orang lain. Dimas. Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa kepala menoleh. Wajah Dimas langsung pucat. Perempuan di depannya buru-buru menarik tangannya. Dimas berdiri, mencoba berkata, "Sayang, ini gak seperti yang kamu lihat." "Sayang?" Nadine tertawa hambar. "Kamu masih panggil aku, sayang, setelah kamu selingkuh di depan mata kepalaku sendiri?" "Nadine, aku bisa jelasin." "Jangan," potong Nadine. "Aku cuma datang untuk bilang satu hal, kita selesai." "Selesai. Jangan pernah cari aku lagi." Dan dengan napas berat dan dada bergemuruh, Nadine keluar dari kafe, membiarkan air hujan mencuci air matanya. Malam itu, apartemen kecilnya menjadi saksi bisu tangis yang tak terdengar. Nadine menggulung diri di atas tempat tidur, bantalnya basah oleh air mata. Semua kenangan bersama Dimas berputar di kepalanya seperti film. Tawa di taman saat ulang tahunnya, pelukan saat dia kehilangan ibunya, janji-janji yang ternyata kosong. Pukul 2 pagi, matanya bengkak, tubuhnya lelah. Tapi di antara air mata, ada sesuatu yang mulai tumbuh, kesadaran. Dia layak mendapatkan yang lebih baik. Dan malam itu, sebelum tidur, Nadine menulis di jurnal kecilnya. "Besok, aku mulai dari awal. Sendiri, tapi lebih kuat." Pagi di Jakarta setelah hujan selalu terasa berbeda. Udara sedikit lebih segar, dan langit yang biasanya kelabu tampak malu-malu menampakkan birunya. Di balkon apartemennya yang kecil, Nadine berdiri dengan secangkir kopi hitam di tangan. Rambutnya masih berantakan, mata sembab, tapi ada ketegasan baru di wajahnya. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Sejak ia meninggalkan Dimas di kafe dengan hatinya yang remuk. Rasa sakitnya belum hilang. Tapi kini, rasa itu bercampur dengan semangat baru, keinginan untuk membuktikan pada dunia,
terutama pada dirinya sendiri, bahwa dia bisa bangkit. Dan bangkit berarti mulai dari nol lagi. Nadine membuka laptop. Di layar, sebuah laman website lowongan kerja terbuka. Dia kembali menyusun CV, memperbarui portofolio desain grafisnya yang sempat ia abaikan selama menjalin hubungan dengan Dimas, terlalu sibuk membangun hidup bersama, padahal hanya dia yang benar-benar berusaha. Ia mulai melamar pekerjaan. 1, 2, 10, 20. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang membosankan tapi penuh tekad. Bangun pagi, olahraga ringan, kirim lamaran, belajar skill baru lewat YouTube. Malam hari, ia menulis jurnal, puisi, potongan cerita. Menumpahkan semua emosi yang masih berserakan dalam hatinya. Dan dari sana, pelan-pelan ia kembali mengenali dirinya sendiri. 3 minggu setelah putus, sebuah email masuk. Tertulis, undangan wawancara agensi kreatif GraphLabs. Hatinya berdebar. Ini agensi desain ternama, salah satu yang dulu hanya bisa ia impikan saat masih kuliah. Hari wawancara pun tiba. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan blazer abu-abu yang sudah lama tergantung tak terpakai. Riasan tipis, rambut diikat rapi. Di cermin, ia tersenyum pada bayangan dirinya sendiri. Lihat kamu sekarang, Nat. Bangkit, berdiri, jalan terus. Sesampainya di GraphLabs, ia disambut resepsionis dan diminta menunggu di lounge. Ruangannya artistik, dipenuhi karya seni modern dan tanaman hias. Beberapa menit kemudian, seseorang keluar dari ruang interview dan memanggil namanya. Nadine? Suara laki-laki. Nadine menoleh. Dan di depannya berdiri seorang pria tinggi, berkacamata, dengan senyum ramah. Gaya kasual tapi profesional. Wajahnya tenang, hangat. Ya, saya, jawab Nadine sambil berdiri. Aku Raihan. Head of Creative. Aku yang akan interview kamu hari ini. Wawancara berjalan santai, bahkan menyenangkan. Nadine merasa nyaman bicara dengan Raihan, yang tidak hanya bertanya soal teknis desain, tapi juga tertarik dengan kisah pribadi dan proses kreatifnya. Ia mendengar, benar-benar mendengar. Aku suka cara kamu menceritakan ulang pengalaman pribadi lewat desain. Itu jarang, ucap Raihan sambil membolak-balik portofolionya. Terima kasih. Jujur, desain buat aku bukan sekadar kerja. Itu pelarian dan sekarang mungkin jalan keluar juga. Raihan menatapnya sejenak. Kadang luka memang bikin kita lebih jujur dalam berkarya. Kalimat itu menusuk pelan. Nadine hanya tersenyum, menahan air mata yang nyaris keluar. Seminggu kemudian, ia resmi diterima bekerja. Hari pertama kerja jadi awal baru, bukan hanya dalam karir tapi juga hidupnya. Di kantor itu, Nadine merasa seperti kembali bernafas. Ia punya ruang untuk tumbuh, untuk menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang siapapun. Raihan bukan hanya atasan. Ia jadi teman diskusi yang seru, mentor yang suportif. Mereka sering makan siang bareng, diskusi soal seni, film, bahkan puisi. Nadine merasa nyaman bersamanya, tapi belum berpikir lebih jauh. Luka itu masih ada, walau perlahan sembuh. Namun ada satu momen yang membuat Nadine mulai goyah. Suatu malam, mereka lembur di kantor karena proyek klien besar. Hujan turun lagi, mengingatkan Nadine pada malam ketika semua hancur. Raihan, yang sedang duduk di sofa kantor, menawarinya teh panas. Nadine, katanya pelan. Kamu tahu nggak? Kamu udah jauh lebih kuat dari pertama kali aku ketemu kamu. Nadine menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada rayuan, tak ada tekanan. Hanya kehangatan yang pelan-pelan menjalar masuk ke dalam retakan hati yang mulai menutup.
Terima kasih, Ray, katanya. Aku belum sembuh sepenuhnya. Tapi kamu bikin prosesnya terasa nggak sepi. Raihan tersenyum. Gak usah buru-buru. Kita jalan bareng aja. Pelan-pelan. Dan malam itu, Nadine untuk pertama kalinya tersenyum tulus lagi. Waktu adalah penyembuh yang sabar. Dan selama 2 bulan terakhir, Nadine mulai merasa seperti dirinya yang dulu. Atau mungkin, versi yang lebih kuat dan sadar. Pekerjaannya di Graph Labs berjalan lancar. Dia kini dipercaya memimpin beberapa proyek besar, bahkan presentasi langsung ke klien. Raihan selalu mendampinginya. Hubungan mereka perlahan tumbuh, bukan lewat gombalan atau momen dramatis, tapi lewat kebersamaan yang tenang. Makan siang bareng di pantry. Saling kirim referensi desain tengah malam. Tertawa karena hal-hal remeh. Namun, luka lama punya cara licik untuk muncul kembali. Suatu sore, saat Nadine baru selesai meeting dengan klien luar kota lewat Zoom, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Nadine, aku tahu aku nggak pantas ganggu kamu lagi. Tapi bolehkah aku ketemu? Cuma sebentar. Aku janji cuma mau minta maaf. Dimas. Nadine menatap layar itu lama. Perasaannya campur aduk. Marah, jijik, penasaran. Tapi yang paling kuat adalah rasa waspada. Apa niat Dimas sebenarnya? Dia tak langsung balas. Tapi pesan itu membekas. Besoknya, Nadine sedang di pantry ketika Raihan datang membawa 2 kopi dalam cup kertas. Satu buat kamu, katanya, meletakkannya di meja. Nadine tersenyum, tapi wajahnya tampak agak suram. Kenapa? Capek? Nadine menggeleng pelan. Dimas kirim pesan kemarin malam. Minta ketemu. Katanya cuma mau minta maaf. Raihan tak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Nadine, penuh pengertian. Kamu mau ketemu? Aku nggak tahu. Bagian dari aku pengen nutup cerita itu dengan baik, tapi bagian lain takut kalau semua luka itu kebuka lagi. Raihan duduk, bersandar ke meja. Kalau kamu merasa butuh penutup, lakukan. Tapi jangan karena kamu ingin dia ngerti. Lakukan untuk kamu sendiri. Nadine mengangguk. Jawaban itu membantu. Minggu pagi, mereka bertemu di sebuah kafe di Tebet. Dimas sudah menunggu. Pakaiannya rapi, wajahnya lebih kurus, tampak seperti seseorang yang sedang dihantui rasa bersalah. Terima kasih udah datang, ucap Dimas pelan. Nadine duduk tanpa bicara. Ia menatap Dimas dengan tenang. Aku cuma mau bilang aku nyesel, Nat. Sumpah. Aku bego. Aku hancurin semua yang paling berarti dalam hidup aku. Aku kehilangan kamu dan sekarang aku sadar, kamu yang terbaik. Nadine mengangkat alis. Baru sadar setelah semuanya rusak? Dimas menunduk. Dia, cewek itu, udah pergi. Dia cuma main-main. Dan sekarang semuanya kosong. Nadine menghela napas. Dimas, aku nggak datang buat dengar drama penyesalan kamu. Aku datang buat satu hal, melepaskan. Tatapan Dimas memudar. Aku udah cukup lama hidup dalam bayang-bayang luka yang kamu buat. Tapi sekarang, aku udah nggak marah lagi. Nggak benci. Tapi juga nggak cinta. Dimas menatapnya dalam. Kamu udah punya orang lain? Nadine tersenyum kecil. Aku punya diriku sendiri. Dan mungkin, seseorang yang sedang aku kenal pelan-pelan. Tapi yang paling penting, aku bahagia. Dimas menutup matanya sejenak. Kamu berubah, Nat. Bukan berubah.
Aku balik ke versi aku yang seharusnya. Nadine berdiri, meninggalkan kopi yang belum disentuh. Dimas hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh, punggung yang dulu ia tinggalkan, kini jadi punggung yang tak bisa ia kejar lagi. Malam itu, Nadine berdiri di balkon apartemennya, angin malam menyapu wajahnya. Ia membuka pesan baru dan mengirim. Ray, kamu sibuk malam ini? Mau temani aku makan? Aku masak sendiri. Janji nggak gosong. Balasan datang cepat. Berangkat sekarang. Bawa perut kosong. Nadine tersenyum, lalu memandangi langit malam. Kali ini, bukan hujan yang turun. Tapi bintang-bintang kecil yang perlahan muncul di langit yang dulunya selalu mendung. Makan malam di apartemen Nadine malam itu sederhana. Nasi goreng telur, sup ayam hangat, dan tumis sayur seadanya. Tapi bagi Rayhan, itu terasa seperti hidangan terbaik yang pernah ia santap. Nadine membuka pintu dengan senyum canggung. Kalau gosong, pura-pura enak aja, ya. Rayhan tertawa. Aku bawa martabak buat cadangan, jadi aman. Mereka makan di meja kecil dekat jendela. Musik jazz pelan mengalun dari speaker. Di luar, Jakarta malam terlihat seperti kota yang berbeda, lebih tenang, lebih lembut. Dan di dalam ruangan itu, ada keheningan yang tidak canggung, hanya penuh kenyamanan. Setelah makan, mereka duduk di sofa, teh hangat di tangan. Nadine menatap Rayhan, lalu berkata, aku ketemu Dimas tadi siang. Rayhan tidak terkejut. Ia hanya mengangguk. Dan dia minta maaf. Ngaku nyesel. Tapi aku nggak ngerasa apa-apa lagi. Nggak sakit, nggak marah. Cuma kosong. Dan anehnya, itu melegakan. Rayhan menatapnya lama. Karena kamu udah selesai sama dia. Luka itu udah kamu jahit sendiri. Nadine tersenyum tipis. Dan ternyata di tengah luka itu, ada kamu. Seketika suasana berubah. Sunyi. Tapi sunyi yang hangat. Rayhan menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, kalau kamu izinkan, aku mau tetap ada. Tapi nggak mau buru-buru. Aku tahu kamu masih belajar percaya lagi. Nadine meraih tangannya. Aku nggak minta kamu jadi penyelamat. Cuma, temani aku. Kita jalan bareng, pelan-pelan, ya? Rayhan menggenggam tangannya. Itu lebih dari cukup buat aku. Dan malam itu, Nadine tahu, ia tidak sedang mengganti seseorang. Ia sedang memilih ulang, dengan hati yang lebih bijak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya. Kerja, diskusi proyek, lembur, kopi sore. Tapi kini ada sesuatu yang baru. Tatapan yang lebih lama. Senyum yang lebih tulus. Dan sesekali, sentuhan ringan yang bukan tanpa makna. Tapi dunia tak selalu memberi ruang damai terlalu lama. Suatu siang, Nadine diminta mempresentasikan konsep desain ke klien baru dari luar negeri. Presentasi itu penting, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga untuk reputasinya sendiri. Namun 2 hari sebelum presentasi, Rayhan dipanggil ke kantor pusat di Singapura untuk urusan mendadak. Gimana kalau aku gagal? Tanya Nadine, cemas. Kamu gak akan gagal, jawab Rayhan sebelum terbang. Kamu bahkan lebih siap dari aku. Kamu cuma perlu percaya. Dan ia pergi. Tapi kekhawatiran tetap tinggal. Hari presentasi, Nadine berdiri di ruang rapat besar dengan 5 eksekutif asing duduk menatap layar. Tangan Nadine dingin. Tapi ia bicara dengan tenang, lugas, dan penuh keyakinan. Slide demi slide ia buka. Visual-visualnya berbicara sendiri. Ketika sesi tanya jawab datang, Nadine menjawab dengan percaya diri. Setelah itu,
Ruangan hening. Seorang eksekutif tersenyum. Miss Nadine, your concept is not only creative, it's personal. And we believe in people who speak from the heart. Tepuk tangan kecil terdengar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nadine merasa benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Malamnya, Raihan menelepon dari Singapura. Kamu luar biasa, Nat. Aku dengar langsung dari bos. Klien kita puas banget. Nadine tertawa kecil. Aku cuma lakuin yang terbaik. Dan kamu berhasil. Aku bangga. Hening sejenak, lalu Raihan berkata, aku beli oleh-oleh. Tapi sebenarnya aku cuma pengen buru-buru pulang. Kenapa? Tanya Nadine. Karena aku kangen kamu. Dan untuk pertama kalinya, jantung Nadine berdetak seperti dulu. Tapi kali ini bukan karena rasa takut kehilangan. Kali ini karena ia sedang jatuh cinta dengan orang yang tepat. Tapi seperti hidup yang tak pernah benar-benar lurus, pada hari Raihan kembali, sesuatu terjadi. Raihan berdiri di depan pintu kantor. Nadine menghampirinya, siap menyambut. Tapi ekspresi Raihan tak seperti biasa. Matanya tampak berat, bibirnya ragu. Ada apa? Tanya Nadine. Raihan menarik napas dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku harus jujur soal sesuatu. Sore itu, langit Jakarta mendung. Angin membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Di depan pintu kantor, Raihan berdiri dengan wajah tegang, mata tajam tapi menyimpan getir yang belum diucapkan. Aku harus jujur soal sesuatu, katanya perlahan. Nadine mengerutkan kening. Kamu bikin aku takut, Ray. Dan aku memang takut, Raihan mengaku. Karena apa yang mau aku bilang mungkin bisa bikin kamu berubah pikiran. Mereka berjalan ke taman kecil di belakang kantor. Tempat yang biasanya tenang kini terasa berat. Raihan duduk, Nadine di sampingnya. Ia menunduk, tangan menggenggam lutut. Beberapa tahun lalu, Raihan mulai, aku pernah tunangan. Nadine menahan napas. Namanya Ayu. Kami sudah merencanakan pernikahan, sudah DP gedung, bahkan undangan hampir jadi. Tapi 2 bulan sebelum hari H, dia pergi. Bukan selingkuh. Tapi dia kabur. Nadine menoleh. Kabur? Dia tinggalkan surat. Katanya dia nggak yakin. Katanya dia sayang, tapi nggak siap. Aku hancur waktu itu. Bukan cuma karena ditinggal, tapi karena aku rasa semuanya sia-sia. Hening sesaat. Hanya suara dedaunan dan jauh di kejauhan, klakson kendaraan yang tenggelam dalam lalu lintas kota. Aku butuh waktu lama buat bisa percaya lagi. Dan sampai aku ketemu kamu, aku pikir aku udah baik-baik saja. Tapi kenyataannya, aku masih takut kehilangan. Takut terlalu berharap. Nadine menatapnya. Jadi, selama ini kamu ragu sama aku? Raihan buru-buru menggeleng. Bukan kamu yang aku ragukan. Aku ragukan diriku sendiri. Apakah aku bisa jaga perasaanmu, atau akan mengulang trauma yang sama? Tapi Nadine, kamu beda. Ia menarik napas. Aku cerita ini bukan untuk minta simpati. Aku cuma gak mau mulai sesuatu yang baru dengan bohong. Kamu berhak tahu, sebelum kita melangkah lebih jauh. Nadine memandang langit yang mulai berubah warna, lalu berkata pelan, kita semua punya luka, Ray. Tapi justru dari luka itu kita tahu siapa yang layak kita perjuangkan. Raihan menoleh. Aku gak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur. Dan kamu udah nunjukin itu, lanjut Nadine. Aku di sini bukan buat nyembuhin kamu. Tapi kalau kamu mau, kita bisa sembuh bareng. Mata Raihan berkaca-kaca.
Ia mengangguk pelan, lalu meraih tangan Nadine. Terima kasih. Malam itu, Nadine pulang dengan hati campur aduk. Ia membuka album digital di ponselnya. Foto-foto lama dengan Dimas sudah dihapus sejak lama. Tapi kini ia menyadari, bukan sekadar menghapus kenangan, tapi memutus tali beban yang dulu menahan langkahnya. Kini, ia melangkah ke masa depan yang belum pasti, tapi ia tak sendiri. Beberapa minggu berlalu. Nadine dan Raihan makin dekat, tapi tetap hati-hati. Mereka sepakat untuk tak buru-buru melabeli hubungan mereka. Bukan karena takut, tapi karena mereka ingin hubungan ini berakar kuat. Sampai suatu malam, sebuah undangan digital masuk ke email kantor. Invitation, Graphlabs Design Conference Bali, 3 hari 2 malam. Seluruh tim kreatif diundang. Wajib hadir. Nadine tersenyum. Ini akan jadi perjalanan pertama mereka berdua keluar kota. Sebagai tim, tapi juga mungkin lebih dari itu. Namun yang tak mereka tahu, masa lalu belum sepenuhnya tertinggal. Seseorang yang dulu menoreh luka dalam hidup Raihan, akan hadir di konferensi itu. Langit Bali sore itu berwarna jingga keemasan, membentang luas di atas pantai seminyak yang mulai lengang. Nadine berdiri di balkon hotel, memandangi laut lepas. Angin membawa aroma garam dan bunga Kamboja. Di balik indahnya senja, hatinya campur aduk. Ini bukan sekadar konferensi kerja. Ini adalah pertama kalinya ia dan Raihan menghabiskan waktu di luar rutinitas kantor. Mereka belum mendefinisikan hubungan mereka, tapi semua terasa seperti permulaan yang lebih serius. Hingga siang tadi, ketika Raihan tiba-tiba terdiam di tengah keramaian lobi konferensi. Nadine yang berdiri di sebelahnya mengikuti arah tatapannya. Di seberang ruangan, seorang perempuan dengan gaun putih dan rambut diikat rapi sedang berbincang dengan beberapa peserta konferensi. "Siapa?" tanya Nadine, pelan. Raihan menghela napas. "Ayu." Perempuan itu. Tunangannya dulu. Yang kabur. Yang meninggalkan surat dan menjatuhkan Raihan ke dalam jurang luka bertahun-tahun lalu. Malamnya, di restoran tepi kolam hotel, Nadine dan Raihan duduk tanpa banyak bicara. Makanan di piring mereka hampir tak tersentuh. Lampu-lampu kecil bergantung di pepohonan, menciptakan suasana romantis yang justru terasa ganjil. "Aku gak nyangka dia di sini," kata Raihan akhirnya. "Aku kaget." Nadine menatapnya. "Kamu masih ada rasa?" Raihan menggeleng cepat. "Gak. Bukan itu." Tapi, tiba-tiba semua memori muncul lagi. Bukan karena cinta, tapi luka. Nadine menyesap air putihnya. "Kamu mau bicara sama dia?" Raihan ragu. "Apa kamu izinkan?" Nadine menunduk sejenak. "Kalau kamu rasa itu perlu buat nutup semuanya, silakan. Tapi jangan sampai kamu biarkan masa lalu nentuin langkahmu lagi." Keesokan harinya, Nadine menyibukkan diri dengan sesi workshop. Raihan menghilang selama 2 jam. Ketika ia kembali, wajahnya tampak letih, tapi ringan. "Aku bicara sama dia," ucapnya, di lorong menuju kamar. "Dan?" tanya Nadine. "Ayu minta maaf." Katanya dia panik waktu itu. Ketakutan sama komitmen. Dan ternyata dia juga belum pulih dari trauma keluarga. Tapi sekarang dia datang bukan buat balikan. Dia cuma pengen nutup apa yang dulu nggak sempat dijelaskan. Nadine mengangguk pelan. "Kamu lega?" Raihan menatapnya dalam. "Iya. Tapi aku juga sadar sesuatu." "Apa?" "Kalau dulu dia nggak pergi, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Dan aku nggak akan ketemu kamu." Nadine tersenyum samar, tapi matanya basah.
Raihan melangkah maju, memegang kedua tangan Nadine. Kamu bukan pelarian. Kamu bukan pengganti. Kamu adalah tujuanku sekarang. Dan di tengah lorong sepi dengan cahaya lampu temaram, mereka saling berpelukan. Bukan pelampiasan, tapi penerimaan. Malam terakhir di Bali, seluruh tim makan malam bersama di tepi pantai. Gelak tawa, alunan musik akustik, dan gemuruh ombak jadi latar suasana yang hangat. Nadine duduk di samping Raihan, tangan mereka saling menggenggam di bawah meja. Kamu tahu, Ray, bisik Nadine, aku dulu sempat pikir gak akan percaya lagi sama laki-laki. Raihan menoleh. Tapi malam ini, aku pikir aku siap percaya. Dan jatuh cinta. Beneran? Raihan mencium punggung tangannya. Aku juga. Dan kali ini, aku gak akan biarkan kita hilang begitu saja. Mereka tak sadar, dari kejauhan, Ayu memperhatikan mereka dengan senyum kecil. Ada luka dalam pandangannya. Tapi juga rasa lega. Seolah ia tahu, ada hal-hal yang harus dilepas agar yang lebih baik bisa datang. Jakarta menyambut mereka dengan kemacetan dan rutinitas yang kembali menggila. Tapi ada yang berubah. Hubungan Nadine dan Raihan kini lebih terbuka, lebih dalam. Mereka tak perlu mengucap status, tapi semua tahu, mereka saling memilih. Di kantor, chemistry mereka semakin kentara. Beberapa rekan mulai menggoda mereka diam-diam. Kalau kalian nikah, jangan lupa undangannya 2, canda Mira, rekan satu tim. Nadine hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, kata, nikah itu masih terasa asing. Terlalu cepat. Terlalu, belum waktunya. Suatu pagi, Raihan menerima email dari manajemen kantor pusat. Subjek, Regional Promotion Opportunity Singapore Office. We are considering you for the creative director role for Southeast Asia. If interested, please confirm for interview phase within the week. Raihan terdiam lama menatap layar. Ini adalah impian lamanya. Jabatan tinggi. Kantor internasional. Gaji 3 kali lipat. Tapi, Nadine. Malamnya, mereka duduk di kedai kopi favorit, jendela besar menghadap hujan deras. Kamu kelihatan aneh hari ini, ujar Nadine sambil meniup cappuccino-nya. Raihan menyerahkan ponselnya. Nadine membaca email itu dalam diam. Ini, besar banget, Ray. Iya. Dan kamu ragu? Raihan menatapnya. Aku takut kehilangan kamu. Nadine menunduk. Kalau kamu gak ambil kesempatan ini, kamu bakal nyesel seumur hidup. Dan kalau aku ambil, kamu mungkin bakal pergi. Nadine menarik napas panjang. Ray, aku sayang kamu. Tapi aku juga tahu, hidup kita gak bisa cuma tentang cinta. Kadang yang terbaik untuk kita, bukan yang paling nyaman. Raihan menggenggam tangannya. Kamu rela LDR? Aku rela mencoba. Tapi kamu harus janji, jarak gak boleh jadi alasan buat berubah. Beberapa minggu kemudian, Raihan lolos wawancara dan dipastikan pindah ke Singapura dalam 2 bulan. Mereka sepakat akan bertahan, berusaha keras. Tapi waktu terus menguji. Tiap hari terasa pendek. Mereka lebih sering diam, bukan karena marah, tapi karena waktu tak cukup untuk menampung rindu yang akan datang. Seminggu sebelum keberangkatan Raihan, mereka menghabiskan malam di apartemen Nadine. Tak ada agenda. Hanya memasak bareng, nonton film lama, dan membahas hal-hal remeh. Aku nggak tahu, Ray, apa kita kuat nanti? Gumam Nadine. Raihan meraih wajahnya. Kita mungkin akan rapuh. Tapi cinta yang gak pernah diuji, gak akan tahu seberapa kuat dia. Malam itu,
Mereka tidur dalam pelukan panjang. Tak ada janji muluk, hanya hati yang sama-sama rela berjuang. Hari keberangkatan. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi keramaian. Nadine berdiri di sisi Raihan sambil menahan air mata. "Jangan jadi asing, ya," bisiknya. Raihan mengecup keningnya. "Kamu rumahku. Dan aku pasti pulang." Dan ia pergi, meninggalkan Nadine dengan hati yang penuh harap dan ketakutan yang diam-diam tumbuh. Hari-hari pertama tanpa Raihan adalah hari-hari penuh bunyi notifikasi. Pesan-pesan manis, panggilan video larut malam, dan senyuman digital yang dikirim dari ribuan kilometer. Tapi seiring waktu, suara-suara itu mulai mengecil. Panggilan tertunda. Balasan singkat. "Maaf, tadi meeting. Baru selesai kerja. Lelah banget hari ini." Awalnya Nadine mengerti. Karir Raihan sedang naik. Ia ingin mendukung. Tapi rasa pengertian itu perlahan menjadi kekosongan yang menumpuk. Di kantor, Nadine tetap profesional, tapi senyumnya mulai jarang. Ia menolak ajakan makan siang dari teman-teman, lebih sering menatap layar ponselnya yang sunyi. Sampai suatu hari, sebuah proyek mempertemukannya kembali dengan seseorang dari masa lalu, Rama. Rama bukan siapa-siapa, hanya mantan rekan kuliah yang dulu sempat dekat sebelum Nadine bersama Dimas. Kini Rama adalah desainer UI senior di startup yang bekerja sama dengan kantornya. "Hei, Nadine. Gila, kita ketemu lagi," sapanya hangat. Nadine tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. "Rama, lama banget nggak ketemu." Mereka mulai sering diskusi. Mulai dari revisi desain, hingga obrolan santai. Rama cerdas, perhatian, dan punya cara bicara yang menenangkan. Ia juga tidak pernah melewatkan satupun pesan Nadine. Berbeda dengan Raihan, yang kini bahkan video call pun bisa ditunda hingga 3 hari. Suatu malam, Nadine duduk sendiri di kamarnya. Ponsel di tangan. Pesan terakhir ke Raihan, "Kamu masih bangun?" Belum dibaca selama 7 jam. Rama mengirim pesan. "Udah makan? Aku masakin sop iga, bisa kirim ke tempat kamu. Kamu kelihatan capek tadi." Nadine menatap dua notifikasi yang begitu kontras. Dan di malam hujan itu, ia menerima kiriman makanan dari Rama. "Bersama secarik catatan kecil, bukan karena aku pengin gantiin siapapun. Tapi aku cuma pengin kamu tahu, kamu pantas diperhatiin setiap hari." 2 minggu kemudian, Raihan akhirnya menelepon. Wajahnya lelah, suara berat. "Aku tahu aku gagal jaga komunikasi, Din." Nadine hanya diam. "Aku masih cinta kamu," kata Raihan. "Tapi aku juga ngerasa kayak kita makin jauh." "Aku capek, Ray," balas Nadine pelan. "Aku nunggu terus. Nunggu buat sekadar ditanyain, gimana harimu. Tapi kadang yang aku tunggu bahkan gak muncul." "Jangan bilang kamu nyerah." Nadine menarik napas dalam. "Aku gak nyerah. Tapi aku sadar, cinta gak bisa jalan sendiri." "Jadi, kamu ada orang lain?" Suara Raihan mulai parau. "Bukan soal ada siapa. Tapi soal kamu yang gak ada," jawab Nadine jujur. Beberapa hari berlalu. Nadine tak langsung memutuskan. Tapi ia mulai melihat hidupnya dari sisi lain. Bahwa kadang, orang yang paling kita cintai bisa jadi orang yang paling kita lepaskan, demi kebaikan bersama. Dan saat Rama menjemputnya sore itu, bukan dengan gombal, tapi dengan secangkir teh hangat dan diam yang nyaman, Nadine tahu hatinya mulai berubah arah. Menuju seseorang yang hadir. Seseorang yang nyata. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Nadine duduk di depan cermin, rambutnya belum disisir, matanya sembab. Di tangannya, 2 nama bersilang dalam pikirannya, Raihan dan Rama. Raihan, yang datang saat hati Nadine porak-poranda,
membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh perlahan. Ia membawa kehangatan, tapi kini jarak membuatnya dingin. Rama, yang muncul kembali tak terduga, hadir dengan tenang. Tidak pernah menuntut, hanya memberi ruang dan perhatian yang konstan. Nadine tahu, memilih Rama bukan soal pelarian, tapi tentang kehadiran. Sore itu, Raihan menelepon lagi. "Aku di Jakarta sekarang," katanya cepat. "Ada urusan kantor. Tapi sebenarnya aku datang buat kamu." Nadine diam, hatinya bergetar. "Besok, aku pengen ketemu. Apapun keputusan kamu, aku terima." Esoknya, mereka bertemu di kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi. Nadine datang duluan. Raihan menyusul, wajahnya terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali. Saat duduk, tak ada pelukan. Tak ada senyum. "Din," suara Raihan pelan. "Aku sadar, aku kehilangan ritme hidup waktu aku kehilangan waktu sama kamu. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan bagian dari diriku." Nadine menunduk. "Aku tahu aku salah. Tapi aku pengen kita mulai lagi, dengan cara baru. Aku bahkan udah siap balik Jakarta, apli mutasi. Demi kita." Air mata Nadine menggenang. Ia menatap Raihan lama. "Ray, aku sayang kamu. Tapi sayang itu nggak cukup buat menambah luka yang makin dalam karena ketidakhadiranmu." Raihan menahan napas. "Aku udah mencoba," lanjut Nadine. "Tapi setiap malam yang kamu lewati tanpa bilang, 'Aku kangen,' itu pelan-pelan bikin aku merasa nggak cukup berarti. Jadi ini, akhir." Nadine mengangguk pelan. "Aku harus jujur. Aku udah nggak di tempat yang sama lagi. Hatiku mulai sembuh, tapi bukan karena kamu. Tapi karena aku belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Dan Rama, dia hadir saat kamu hilang." Raihan memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak marah. Ia hanya diam. Setelah beberapa menit hening, ia berkata, "Kalau Rama bisa bahagiain kamu lebih dari yang aku bisa, maka kamu memang layak untuk itu." Ia berdiri, lalu menyentuh bahu Nadine. "Terima kasih pernah jadi rumah, Din." Nadine tak bisa berkata apa-apa selain mengangguk. Dan melihat Raihan pergi, ia merasa kosong, tapi bukan karena menyesal. Tapi karena tahu, ia telah memilih dengan sadar. Beberapa minggu kemudian, Nadine dan Rama duduk di rooftop sebuah kafe. Mereka tak bicara banyak. Hanya saling menggenggam tangan. "Terima kasih nggak datang sebagai penyelamat, Ram," ucap Nadine. "Tapi sebagai seseorang yang sabar menunggu aku selesai dengan masa lalu." Rama tersenyum. "Aku datang bukan buat gantiin siapapun. Aku cuma mau jadi orang yang ada." Di langit, matahari mulai tenggelam. Dan di hati Nadine, tak ada lagi nama yang menggantung tanpa kepastian. Hanya satu rasa yang tumbuh, tenang. 2 tahun kemudian. Kehidupan tak selalu seindah rencana. Tapi kadang, justru di luar rencana itulah kebahagiaan sejati ditemukan. Nadine kini menjadi creative lead di sebuah startup besar di Jakarta. Karirnya stabil, senyumnya lebih sering muncul, dan langkahnya terasa mantap. Di sampingnya, Rama, yang dulu hanya sahabat dalam kerjaan, kini menjadi suami yang setiap pagi menyeduh teh kesukaan Nadine, dan pulang kerja selalu mengecek apakah dia sudah makan atau belum. Pernikahan mereka sederhana. Hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Tidak ramai, tapi tak ada satu mata pun yang kering melihat Nadine berjalan pelan menuju altar dengan mata penuh haru dan senyum penuh penerimaan. Di sudut lain dunia, Raihan menetap di Singapura. Ia tak pernah kembali bekerja di Jakarta, tapi ia belajar banyak tentang melepas, tentang ikhlas, dan tentang berdamai dengan masa lalu. Ia menonton foto-foto pernikahan Nadine dari media sosial. Dan meski ada sejumput perih yang muncul sesaat, ia tersenyum. Karena ia tahu, cinta bukan soal memiliki,
Tapi soal mendoakan, diam-diam. Raihan pun tak sendiri. Setahun setelah Nadine menikah, ia bertemu wanita bernama Aileen, seorang penulis lepas yang ia temui di perpustakaan kampus tempat ia mengajar paruh waktu. Aileen tenang, sederhana, dan punya tawa yang hangat. Ia tidak mengisi kekosongan Nadine, tapi menciptakan ruang baru di hati Raihan. Dan itu cukup. Sore itu, Nadine duduk di taman belakang rumahnya. Rama sedang memanggang jagung, sementara seekor kucing tidur di pangkuannya. Nadine menulis sebuah pesan di buku catatannya. Aku pernah mencintai seseorang yang tak bisa kupeluk. Aku pernah kehilangan seseorang yang dulu kuanggap rumah. Tapi akhirnya, aku menemukan tempatku, di hati seseorang yang tak pernah pergi, bahkan ketika aku belum tahu harus memilih siapa. Luka itu memang dalam. Tapi ternyata, luka juga bisa menjadi jalan pulang. Ia menutup bukunya, menatap langit yang mulai jingga, dan tersenyum. Karena akhirnya, ia tahu. Yang menyakitkan bukan kehilangan, tapi bertahan di tempat yang tidak lagi memberikan harapan. Dan ia telah keluar dari sana. Untuk menemukan cinta yang hadir, tinggal, dan tumbuh bersamanya. Tamat.